Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Handayani dengan NIM 21122251043 kelas D ingin menyampaikan model pembelajaran konstruktivisme dengan teks deskripsi sebagai tugas teori dan model konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme adalah model pembelajaran yang mengutamakan siswa secara aktif membangun pembelajaran mereka sendiri secara mandiri, memudahkan informasi yang kompleks. Pandangan konstruktivisme mengarah perhatian pada bagaimana seseorang mengkonstruksi pengetahuan dan pengalamannya, struktur mental dan keyakinan yang digunakan untuk mempresentasikan objek dan peristiwa. Teori konstruktivisme, kaitan antara teori belajar pijat dengan model pembelajaran konstruktivisme, yaitu pada pembelajaran konstruktivisme siswa yang aktif mengkonstruksi sendiri pemahaman dengan cara interaksi dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Perkembangan skema merupakan hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Proses adaptasi dari skema yang telah terbentuk dengan stimulus baru dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilasi teknik. Para konstruktivisme menjelaskan bahwa satu-satunya alat atau sarana yang tersedia bagi seseorang untuk mengetahui sesuatu adalah indera seseorang berinteraksi dengan objek dan lingkungan dengan melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan. Misalkan dengan mengamati air, bermain air, mengecap air, menimbang air, seseorang menggambarkan pengetahuan. Kelebihan dari teori konstruktivisme: pertama, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, merumuskan ide, dan mengambil keputusan. Kedua, siswa dapat mengaplikasikan pemahaman pengetahuan dalam situasi. Ketiga, siswa memiliki keyakinan sekaligus keterampilan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Keempat, siswa memiliki keterampilan untuk berinteraksi dengan masyarakat atau dunia nyata karena mereka sudah terbiasa dengan interaksi dan partisipasi di kelas dengan sesama siswa dan guru. Kelima, siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar karena terangsang untuk menemukan pengetahuan baru. Kelemahan: siswa membangun pengetahuan sendiri, tidak jarang hasil konstruksi tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli sehingga menyebabkan miskonsepsi. Konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuan sendiri. Hal ini membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan waktu yang berbeda. Begitu juga situasi dan kondisi sekolah yang berbeda karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Solusi: dengan demikian, arsitek pengubah gagasan peserta didik adalah peserta didik sendiri dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dan penyedia kondisi supaya proses pembelajaran bisa berlangsung. Beberapa bentuk belajar yang sesuai dengan filosofi konstruktivisme antara lain diskusi yang menyediakan kesempatan agar semua peserta didik mau mengungkapkan gagasan, pengujian hasil penelitian sederhana, demonstrasi, peraga, prosedur ilmiah, dan kegiatan praktis yang memberikan peluang peserta didik untuk mempertajam. Berdasarkan sejumlah literatur tentang tahapan pembelajaran konstruktivisme, misal Driver 1989 dalam Widodo 2004, menyatakan bahwa pembelajaran yang konstruktivisme terdiri dari 5 tahapan yang paling berurutan, yaitu: pertama, pendahuluan. Tahapan menyiapkan pembelajaran untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kedua, eksplorasi. Tahap mengidentifikasian dan pengaktifan pengetahuan awal belajar. Ketiga, restrukturisasi. Tahap restrukturisasi pengetahuan awal pembelajaran agar terbentuk konsep yang diharapkan. Keempat, aplikasi. Tahap penerapan konsep yang telah dibangun pada konteks yang berbeda ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Review dan evaluasi. Tahap peninjauan kembali apa yang telah terjadi pada pembelajaran
berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran. Materi teks deskripsi. A. Persiapan. Mulai dari apa yang telah diketahui siswa dengan cerita atau ulasan kembali dan lain-lain. Memulai dari yang diminati siswa dengan cerita, peragaan, diskusi, dan presentasi. Memberikan stimulus dengan nyanyian, puisi, alat bantu, kerja, kejadian aktual, curah pendapat. Penyajian pengolahan. Menyajikan materi atau keterampilan materi baru dan pengolahannya. Memilih teknik yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Berikut contoh model pembelajaran konstruktivisme dengan teks deskripsi. Sebelum kita memulai, anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa, mulai. Sesudah selesai berdoa, di sini Bu Guru akan mengabsen anak-anak. Siapakah hari ini yang tidak masuk? Oke, semuanya masuk. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi, anak-anak? Oke, jawaban Mas Thomas kurang tepat. Ada yang lain? Oke, Mbak Yuna bagus. Oke, Mas Dika juga. Teks deskripsi adalah sebuah karangan yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam belajar masuk dari teks deskripsi kemarin. Pada kesempatan kali ini, Ibu meminta anak-anak untuk mendeskripsikan gambar berikut. Berbeda, pada kesempatan yang lalu saya meminta anak-anak untuk membaca suatu teks deskripsi. Setelah anak-anak mengamati gambar tadi, sampaikan depan kelas dengan beberapa kalimat kalian sendiri, kemudian disusul oleh teman yang lain sampai selesai. Jadi nanti bergiliran satu-satu yang ke depan untuk menyampaikan kalimat sesuai. Setelah selesai, Ibu ingin kalian mengamati objek di sekitar kalian lalu deskripsikan melalui tulisan dan disampaikan di depan kelas untuk tugas minggu depan. Untuk itu, Ibu yakin kepada anak-anak mampu menggambarkan suatu hal di sekitar kalian dengan sederhana, sehingga kalian dapat meningkatkan literasi dalam menggunakan kata-kata yang tepat. Karena teks deskripsi adalah materi awal kalian untuk dapat menguasai keterampilan berbahasa, berbicara, dan menulis. Nah, karena sudah selesai, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Terima kasih.